Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga. Sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma faqihni fid dini wa alimul hikmata wa ta'wila. Allahumma jalni fasahata lisan wa lagatan fil kalam. Allahumma dzakirna bil dzikri minhu ma nasina wa alimna bil dzikri minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah surahallahul azim. Wallahu a'lam bihaqiqati muradi. Dan intinya kita memanjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati detik-detik terakhir di bulan Ramadan. Sholawat serta salam semoga tetap secara rohaniah tersambung kepada Abul Arwah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta kebeningan kolbu, kebeningan hati, alhamdulillah kita bisa berjumpa pada bagian yang ketiga sebagai lanjutan dari bahasan kemarin. Kita sudah membahas tentang nuzulul Quran, kita sudah membahas tentang rahasia Lailatul Qadar, dan pada sesi ketiga ini kita akan membahas tentang Idul Fitri. What must we do? What must we do? Apa yang harus kita lakukan pada Idul Fitri ini? Karena mungkin banyak yang salah kaprah, banyak yang lalai, banyak yang lengah karena berbagai euforia pada Idul Fitri ini. Meskipun begitu, tentu saja kita menghadapi Hari Raya Idul Fitri ini, kita harus secara proporsional sesuai dengan tuntunan agama, jangan sampai lepas karena euforia, karena namanya juga Hari Raya gitu. Itu sendiri harus kita pertanyakan, apa sih yang kita rayakan sebetulnya? Apakah kita merayakan karena kita gembira lepas dari bulan yang merasa membelenggu kita, berbagai aktivitas kita menjadi terbatas? Apakah kita merasa sedih karena misalnya kita akan ditinggalkan Ramadan? Yaitu kembali ke kekuatan iman dan cita rasa ilahi yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Yang jelas bahwa tentu saja kita menghadapi Idul Fitri ini tidak berlebih-lebihan. Kita juga harus bergembira, tetapi kita juga harus tetap waspada, terutama karena beberapa situasi. Situasi yang pertama yang harus kita waspadai adalah secara budaya, secara manusiawi, kita memang dituntut untuk bergembira, untuk merayakannya. Sehingga ada zakat yang unik, yang ini belum banyak dipahami nih oleh umat kita, yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat fitrah dalam bahasa sehari-hari itu kan zakat yang unik. Disebut unik karena zakat ini tidak mengenal nisab gitu ya, dalam arti jumlah penghasilannya harus sekian. Seorang bayi yang ketika dia lahir, kalau memang ada bahannya juga harus diberi zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini kan maknanya banyak. Salah satu zakat fitrah ini adalah bagaimana kita bisa membantu agar substansinya saudara-saudara kita juga bisa ikut bergembira. Karena itu maka para ulama sebetulnya berbeda pendapat itu. Ada yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu lebih diutamakan substansinya. Substansinya dalam arti diberi makanan yang langsung bisa dinikmati. Tapi kalau di kita sudah sudah galib gitu bahwa zakat fitrah itu yang diberikan adalah makanan pokok. Contoh lah, misalnya diberikan beras. Gimana kalau orang miskin itu ternyata dia punya beras tapi nggak punya gas untuk memasaknya?
atau diberi beras, diberi ikan, tapi tidak punya minyak karena dimakan COVID kan kemarin si minyaknya itu. Maka ada beberapa ulama yang menggagas bahwa substansi zakat fitrah itu alangkah lebih bagusnya oleh makanan-makanan pokok yang kita makan tapi langsung bisa dinikmati. Ini yang belum galib ya di tengah-tengah kita. Baik, yang kemudian yang harus kita waspadai juga, karena pada Idul Fitri ini nggak bisa kita hindari. Memang kita harus bergembira. Nah, ungkapan-ungkapan kegembiraan inilah yang mungkin harus kita waspadai, sehingga pada akhirnya lepas kontrol. Tadinya kita mau menutup Ramadan ini dengan segala sukacita yang bernilai ibadah, malah akhirnya jadi sia-sia. Kenapa? Karena misalnya ungkapan-ungkapan kegembiraan itu kan apa? Kita pakai baju baru, beli baju baru, kue, parcel, THR, bahkan mungkin yang lebih ngeri lagi, ini masalah mudik nih yang harus kita waspadai. Karena 2 tahun loh kita ini di karantina, sekarang dibebaskan. Maka bahasa Jermannya itu ibarat kuda lepas di gedokan. Maka mungkin ini orang akan sedemikian rupa untuk memperjuangkan pulang yang 2 tahun terkurung gitu. Nah, ini juga harus diwaspadai. Baik, para pecinta kebeningan hati, kenapa harus diwaspadai? Jawabannya karena di ujung Ramadan ini itu hanya akan ada 2 kelompok manusia. 2 kelompok manusia ini manusia apa? Manusia umat Muhammad yang diisyaratkan di dalam doa yang kita baca setiap akhir sholat tarawih. Doa apa itu? Doa kamilin. Coba perhatikan salah satu redaksi akhir dari doa kamilin itu. Ini kan masih ada nih beberapa malam kita akan melaksanakan sholat tarawih ya. Di ujung sholat tarawih itu ada redaksi doanya seperti ini. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Coba, apa tuh artinya? Kira-kira artinya itu seperti ini. Ya Allah, jadikanlah kami pada malam yang mulia dan penuh barokah ini minas su'ada'il maqbulin, dari kelompok orang yang disebut su'ada'il maqbulin. Wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin, dan janganlah kami dijadikan dari golongan orang-orang yang al-ashqiya'il mardudin. Dari sini kita bisa tahu bahwa di akhir Ramadan itu hanya ada 2 kelompok itu. Satu kelompok su'ada'il maqbulin, yang kedua adalah kelompok ashqiya'il mardudin. Secara bahasa, su'ada'il maqbulin itu adalah kelompok orang-orang yang gembira gitu. As-su'ada itu artinya bergembira. Makanya suka ada su'aidah gitu ya. Su'ada'il maqbulin, dia gembira dan termasuk kepada maqbulin. Apa ini maqbulin? Ini akan kita terangkan karena ini penting. Sedangkan al-ashqiya'il mardudin itu adalah orang-orang yang dia itu menderita karena termasuk kepada mardudin. Jadi ada maqbulin, ada mardudin. Siapa itu maqbulin? Maqbulin itu adalah orang-orang yang segala jerih dan juangnya di bulan Ramadan, laparnya, dahaganya, lelahnya, hausnya, capeknya, ya semuanya itu dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Lalu kemudian cuan dari ibadahnya itu, hasil dari ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut su'ada'il maqbulin. Dan hakikatnya yang berbahagia itu yang kelompok ini. Kalau tidak begitu, maka masuk kepada yang kedua. Itulah yang ashqiya'il mardudin. Siapakah ashqiya'il mardudin? Ashqiya'il mardudin itu adalah orang sekelompok umat manusia, umat Muhammad, yang mudah-mudahan jangan sampai kita. Jangan ya Allah, jangan sampai kita. Orang-orang yang juga puasa, mungkin lelah paling lelah, capek juga paling capek, ya repot juga paling repot. Tetapi dari hasilnya itu, yang dia menganggap bahwa itu semua adalah ibadah, ternyata di mata Allah itu semuanya tidak bernilai ibadah dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebetulnya orang-orang yang al-ashqiya. Al-ashqiya itu orang-orang yang menderita, tapi anehnya gitu, orang ini tidak merasa. Bahkan mungkin di ujung Ramadan, ungkapan kegembiraannya, luapan kegembiraannya lebih dari orang-orang yang su'ada'il maqbulin. Ini kan yang berbahaya.
Bagaimana kita bisa melihat bahwa kelompok ini ada? Lah kan ada hadis. Isyarat hadis ini yang menggambarkan, misalnya hadis ini dari riwayat An-Nasa'i atau yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadis populer kan? Tapi orang-orang tuh menangkap hadis ini biasa-biasa aja, padahal ngeri juga kan. Hadisnya sering kita kenal. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-juwal atsh. Banyak sekali umat Muhammad, saudara-saudara kita yang berpuasa dan puasanya tidak menghasilkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itulah yang dimaksud dengan asqiya'il mardudin. Mudah-mudahan, jangan sampai kita menjadi kelompok itu, karena ini akan nampak di ujung Ramadan ini. Ada ada salah satu kitab yang menjelaskan tentang substansi atau makna dari hadis yang tadi, yang puasa, yang ternyata puasanya tidak menghasilkan apa-apa. Salah satu kitab itu misalnya Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah. Di dalam kitab itu disebut bagaimana itu ada orang-orang yang asqiya'il mardudin. Orang-orang yang asqiya'il mardudin itu ciri-cirinya itu pada saat dia puasa dan bahkan sampai selesai puasa, akhlak buruknya tetap ada gitu loh. Kita kan bisa melihat, ada saudara-saudara kita, ada teman-teman kita puasa baru seminggu, tapi kok ngejelekin orangnya masih jalan. Bibirnya itu, Masya Allah, itu ternyata masih mengeluarkan kata-kata yang membuat kita nyelekit gitu. Mungkin kita menganggap, baik merendah kata seminggu, bulan puasanya juga mungkin belum berkhasiat gitu sama dirinya. Tapi minggu kedua kita mau menjadi-jadi, minggu ketiga bahkan sampai Ramadan berakhir, Masya Allah, akhlak buruknya tetap ada. Itu ciri-ciri dari asqiya'il mardudin, dan itu dari ciri-ciri hadis yang disebutkan tadi. Yang kedua menurut kitab ini adalah orang yang masih ada, mohon maaf ya, dalam bahasa Sundanya disebut pupujian gitu. Karena kalau di Sunda beda, ada pupujian, ada pupujian. Kalau pupujian maka sana ke atas, memuja Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini enggak. Jadi dari seluruh amalan di bulan Ramadannya, sedikit saja selalu ada rasa ingin dinilai oleh manusia. Dia sedekah, diekspos. Dan ini kebiasaan. Wallahualam memang ibadah itu tergantung nilainya. Tapi kalau kita melihat sedikit saja terselip, apalagi kalau saya menggunakan kriteria dari kitab hikam, kan ngeri itu. Sedikit saja amalan ini ingin dilihat oleh manusia, maka dia sudah masuk kepada kriteria riya. Dan ini banyak sekali. Sedekahnya, amal baiknya, ngirim sembako, ngebagi duit, apalah gitu, tajil gitu. Akhirnya itu muncul sikap sedikit saja ingin dinilai oleh manusia. Bahkan menurut kitab ini, orang yang puasanya itu hanya melahirkan lapar dan dahaga, dan pada akhirnya termasuk pada kelompok yang tadi, yang al-asqiya'il mardudin, pada saat berbuka dia tidak berpikir apakah dia berbuka atau sahur atau makan sepanjang bulan Ramadan dari barang-barang yang halal atau haram. Dia sudah tidak mikir itu lagi, apalagi sampai dia itu berbuka dan makan sepanjang bulan Ramadan dari barang-barang yang haram. Maka ini bisa dipastikan masuk kepada asqiya'il mardudin, dan itu termasuk kepada kelompok yang dikhawatirkan oleh hadis yang tadi. Para pecinta kebeningan hati, kalau begitu, apa kriteria sebuah ibadah itu makbul atau diterima? Nah, kita harus pakai rumusan di sini. Salah satu rumusan yang jelas itu diungkapkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kata beliau, al-maqbul alladzi tadhharu thamratuhu ala sahibihi bi ayyakuna halahu ba'dahu khairan ma haluhu qablahu. Jadi kalau kita ringkaskan, salah satu ciri ibadah, termasuk ibadah puasa, yang ibadah itu memiliki kriteria al-maqbul, sehingga orangnya menjadi su'ada'il maqbulin seperti di doa kamilin itu, adalah ibadah yang setelah selesai ibadah itu dilaksanakan, memberi bekas yang nyata, yang nampak, yang bisa terlihat setelah ibadah itu dilaksanakan kepada apa? Kepada perilaku akhlak baiknya sehari-hari. Itu yang cirinya makbul. Kalau begitu yang mardudin, yang asqiya'il mardudin, berarti yang sebaliknya, yang setelah selesai ibadah itu dilaksanakan
tidak memberi dampak positif apa-apa di dalam kehidupan sehari-hari. Jangankan sesudahnya, pada saat sedang puasa itu saja dilaksanakan, alat buruknya nggak pernah berubah. Apalagi setelahnya. Bahkan ketika meninggalkan Ramadan ini, ada kegembiraan yang tidak bisa digambarkan kepada orang. Dia gembira, tetapi gembiranya karena apa? Ya karena Ramadan yang membelenggu ini akhirnya bisa berakhir. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita jangan sampai masuk kepada kelompok yang seperti itu, sehingga puasanya itu nanti boro-boro menghapus dosa gitu ya, menghapus perilaku buruknya saja, puasanya itu tidak ada apa-apanya. Pertanyaan berikutnya yang menarik, kalau begitu syarat sebuah ibadah itu bisa diterima apa? Kalau kita melihat sejarah ya, dulu ada kasus bagaimana zaman Nabi Adam, ada anak Nabi Adam yang berlomba dia agar ibadahnya itu, kurbannya itu diterima. Dari situ aja kita bisa melacak sampai kepada sholat yang diterima, zakat yang diterima, haji yang diterima, sedekah yang diterima, puasa yang diterima. Ternyata akarnya itu diterangkan di dalam Quran surat 5, surat Al-Maidah, misalnya di ayat 27. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ini akarnya bagaimana supaya sebuah ibadah itu diterima, termasuk puasa. Kriteria yang lain ada, misalnya ibadahnya harus pakai ilmu, karena ibadah tidak pakai ilmu bisa jadi ditolak oleh Allah. Yang kedua, bukan hanya berdasarkan ilmu, tetapi juga sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah. Nah, yang ketiga ini, bahkan mungkin ini akarnya, syarat ibadah itu diterima, innama yataqabbalullah minal muttaqin, takwa. Kalau kita balik kepada puasa, software, SOP, standar operating prosedur yang bisa menghasilkan takwa adalah puasa. Tapi puasanya yang seperti apa? Nah, ini yang harus kita rujuk kepada puasa itu. Puasa yang menghasilkan takwa, jika puasa itu atas dasar iman dan ihtisab. Pada episode yang kedua kemarin, ternyata iman itu akibat. Akibat apa? Akibat ma'rifat. Jadi kagak bakalan ada iman kalau tidak ada ma'rifat. Maka mungkin nanti di episode kelima kita akan bahas bagaimana supaya kita mendapatkan ma'rifat. Karena selama ini kita beranggapan bahwa iman dan tiba-tiba iman itu muncul begitu saja. Ternyata enggak. Tapi mohon maaf ya, sebesar-besarnya puasa kita, sejelek-jeleknya puasa kita, mudah-mudahan puasa kita berdasarkan iman dan ihtisab, sehingga menghasilkan takwa, dan takwa menjadi fondamen bagaimana sebuah ibadah itu diterima. Sedangkan iman menjadi fondamen bagaimana sebuah perbuatan baik dia dicatat sebagai amal soleh. Apa bedanya perbuatan baik dengan amal soleh? Sangat beda. Kalau perbuatan baik, dia mungkin hanya baik di mata manusia, di mata Allah belum tentu. Tapi kalau amal soleh, dia itu sudah pasti perbuatan baik, sekaligus dia dicatat oleh Allah, di mata Allah menjadi amal soleh. Jadi setiap amal soleh pasti perbuatan baik, tapi setiap perbuatan baik belum tentu jadi amal soleh. Apa kriteria pembedanya? Iman. Dan iman inilah nanti yang membuat bagaimana puasa kita itu bernilai, dan nilai dari puasa itu akhirnya menjadi takwa. Ya, sederhananya mungkin kita bertanya, kalau begitu ciri-ciri orang yang bertakwa atau kita sedang bertakwa apa ya kriterianya? Sebetulnya gampang gitu, nggak usah mencari definisi. Seperti apa profil orang yang bertakwa? Profil orang yang bertakwa itu perilakunya persis seperti orang yang sedang berpuasa. Nah, mari kita lihat ketika kita sedang berpuasa. Satu, ciri orang yang takwa, itulah perilaku orang yang berpuasa. Satu, bangunnya tidak pernah kesiangan. Whatever istilahnya. Apakah hanya sekedar sahur? Karena perintah agama itu adalah sahur. Dan itu tidak ada pakuat-pakaitnya dengan makan. Nggak ada hubungannya sebetulnya. Perintahnya adalah sahur. Sahur itu kan bangun atau terjaga lebih awal pada sepertiga malam, dan perintahnya sahur. Sebetulnya tidak ada kaitannya dengan makan. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa makan itu sunnah saja. Kalaupun hanya dengan seteguk air boleh-boleh saja gitu. Ya, tapi di kita aneh.
Sahur itu dikaitkan dengan makan, sehingga istilahnya menjadi makan sahur. Dan sahurnya itu untuk berjaga malam, sepertiga malam untuk sholat, itu tidak ada. Yang lebih kuat kesannya adalah makannya. Nah itu yang keliru gitu. Ya, jadi ciri orang yang bertakwa itu bangunnya tidak pernah kesiangan. Untuk apa? Untuk sahur. Jadi sahur dengan makan sebetulnya nggak ada kaitannya. Itu tradisi aja gitu ya. Nah kita hilang sahurnya itu. Nah nanti setelah Ramadan seharusnya itu berlanjut ya. Karena Ramadan kan hanya ajang untuk mengolah saja, memiliki sebuah perilaku takwa. Itu ciri orang yang bertakwa. Seperti yang berpuasa, satu. Yang kedua, orang yang puasa itu, yang takwa itu makannya tidak lebih dari 2 kali. Dan ternyata ada penelitian. Penelitian membuktikan bahwa orang yang makannya 2 kali umurnya lebih panjang. Ini tidak ada paket-paketnya dengan kewajiban puasa. Ada penelitian yang dilakukan oleh WHO, Lembaga Kesehatan Dunia. Jadi di beberapa tempat di dunia ini itu kan ada orang-orang yang usia harapan hidupnya panjang sekali. Lalu diteliti apa kebiasaannya. Ternyata kebiasaannya itu satu. Padahal ini tidak ada kaitannya dengan agama. Mereka bangunnya tidak pernah kesiangan. Orang-orang yang gesit gitu. Yang kedua, kebiasaan makannya 2 kali. Kita 3 kali. Apa bedanya? Bedanya orang yang makan 3 kali, ya, jangan kenceng-kenceng beritahu orang lain, ternyata cepat mati, usianya pendek. Kok bisa begitu? Ternyata bisa dimengerti. Riset itu melihat bahwa orang yang makannya 3 kali, si penggilingan makanannya atau lambungnya nggak pernah ada istirahatnya. Tapi orang yang makannya 2 kali ada 4 jam si lambungnya untuk recovery, sehingga lambungnya awet. Maka orang-orang yang makannya 3 kali ya mungkin termasuk saya, termasuk semua. Aduh, Masya Allah, makannya itu 3 kali sehingga lambungnya tidak pernah ada waktu untuk beristirahat. Maka rata-rata kita terkena penyakit lambung. Nah, dengan puasa kita kan mau nggak mau, bahasa kasarnya mah dipaksa. Taklif kita dipaksa untuk makan 2 kali. Rasakan efeknya gitu nanti ya. Baik, yang ketiga, ciri orang yang bertakwa ya seperti orang yang berpuasa. Apa itu? Orang yang bertakwa itu ternyata dia tidak berani memakan sesuatu meskipun itu halal kalau bukan waktunya, kalau bukan haknya. Apa di situ? Karena dia ada sesuatu seperti yang melarang, seperti, padahal bukan seperti. Dia tidak berani makan, tidak terlihat sama anaknya, tidak terlihat sama istrinya, tidak terlihat oleh siapa-siapa, tapi dia kok nggak berani. Itulah sebetulnya yang disebut dengan ma'rifatul ihsaniyah. Makrifat tingkat ihsan. Tingkat ihsan itu meskipun gak ada yang melihat, dia nggak berani untuk berbuat apa-apa. Tak yang disebut tauhidul ihsaniyah. Karena ada Allah yang mengawasi, itu sebetulnya cuma nggak nyadar aja. Yang keempat apa ya? Orang yang bertakwa itu persis seperti orang yang berpuasa. Apa? Ibadahnya lebih banyak daripada haram jadahnya. Kecuali orang yang sudah tidak punya malu. Bulan puasa kayak hamble, ngerokok, makan di mana-mana dan lain-lain. Ini sudah tidak ada rasa malu misalnya untuk itu. Nah, kita orang yang bertakwa pada bulan Ramadan itu aneh ya. Ibadah yang sunnah aja ketika kita tinggalkan, kok ada rasa gimana gitu di dalam diri kita. Tarawih itu sunnah, tapi kalau kita nggak tarawih rasanya ada rasa kayak apa? Rasa malu gitu rasanya. Baca Quran itu sunnah, tapi pada bulan Ramadan kalau nggak tadarus kayak apa gitu. Pada bulan Ramadan kalau nggak ada kajian kayak apa gitu. Nah, inilah ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa itu. Lalu kemudian apa? Semangat untuk ibadah, selain semangat untuk ibadah dari yang sunnah sampai yang wajib, berbagi. Pada bulan Ramadan aneh, semangat untuk berbagi itu luar biasa. Nah, itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau kita masih bertanya-tanya seperti apa orang yang bertakwa, karena takwa itu terkait dengan syarat diterimanya ibadah kita, maka ciri-ciri orang yang bertakwa itu persis seperti perilaku kita sedang beribadah. Hanya pola perilaku, behavior yang sudah dibentuk di Ramadan ini terbawa enggak kepada 11 bulan mendatang? Itu pertanyaannya. Oke, terakhir adalah kalau begitu, Mas Widu, apa yang harus kita kerjakan pada Idul Fitri ini supaya kita tidak salah kaprah, supaya tidak sia-sia gitu loh.
Kita teh udah capek-capek, di ujungnya jadi suul khotimah. Nah itu yang harus kita waspadai. Ini pekerjaan-pekerjaan yang oleh sedulur KB pun diperhatikan. Pertama, satu, jangan lupa sebelum mudik, sebelum kemana-mana, sebelum merencanakan mau itu mau ini, jangan lupa bayar dulu zakat fitrah. Jangan sampai ada yang terlewat. Karena ini jangan disepelekan. Karena fitrah ini bagian yang tidak terpisahkan dari Ramadan. Dan saya tadi sudah bilang bahwa zakat fitrah ini kan unik, dia tidak mengenal nisab gitu. Jadi tidak perlu mengumpulkan itu. Ini bayi yang baru lahir kalau memang bahannya ada, dia harus dizakatin fitrah. Hanya itu yang saya bilang tadi, fitrah ini yang kita pahami saat ini harus selalu dalam bentuk makanan pokok. Padahal substansi dari kata fitrah, maknanya itu kalau kita turunkan, fitrah itu kan mengembalikan kepada watak asli manusia. Watak asli manusia satunya adalah gembira. Jadi bagaimana ada zakat yang bisa dinikmati oleh mereka secara langsung sehingga mereka bergembira. Tapi saat ini kita masih galih untuk memberi beras. Kita nggak kebayang ya kalau ada saudara kita yang diberi beas gitu, ternyata ke masak na oge eueuh, mana gasna maha, gasna aya minyaknya nggak ada, yang mungkin masih bisa diliwat lah dan lain-lain. Tapi ini belum banyak dikembangkan. Padahal salah satu substansi untuk zakat fitrah itu adalah zakat yang membuat saudara-saudara kita bergembira. Yang kedua, zakat fitrah memang makna fitrah itu adalah pembersih. Siapa tahu ya dari puasa kita ada dosa-dosa yang masih belum terbersihkan, dan bersih dia dengan zakat fitrah. Jadi sebelum kabur kemana-mana, saudaraku terkasih, para mahasiswaku terkasih, para dosen, para ikhwan pecinta kebeningan hati, punten ya zakat fitrah gitu. Dan tentu saja bagi saudara-saudara kita yang penghasilannya lebih, ya zakat yang lainnya dong, zakat malnya, zakat penghasilannya, zakat profesinya, dan lain-lain. Yang saya titipkan juga adalah di akhir-akhir Ramadan ini, tolonglah habis-habisan untuk beramal baik, beramal soleh, apa saja yang masih bisa, jangan disisakan gitu Ramadan. Sehingga dengan Ramadan ini sesuai dengan namanya. Ramadan itu kan namanya Romad. Romad itu artinya apa? Membakar, menghabiskan seluruh kebusukan-kebusukan kita. Sehingga ketika merasa, ya Allah kok masih kena kieu geuninganannya, keluarkan kifaratnya. Ya Allah, hilangkan sifat ini dari diri saya, kuburu sodakohan. Saya sudah pernah bilang bahwa itu kan pernah dicontohkan oleh orang-orang yang beribadah haji. Orang yang beribadah haji, dia sedang berusaha menghadap Allah, maka ketika ada rukun haji misalnya yang dilanggar, dia kan disuruh untuk dam. Dam itu apa? Dam itu kifarat. Karena dia sudah berbuat salah, misalnya bertengkar, menyakiti orang, harus buru-buru dibayar. Kehidupan itu tidak dibawa ke sini. Makanya banyak jamaah haji nanti pada bulan haji, dia di Mekah mah saroleh, balik deh kan di belagu deui. Dia menyakiti orang, dia tidak pernah kifarat. Dia memfitnah orang, dia tidak pernah menutupi dosanya dengan damnya. Itu kan yang berbahaya. Nah, kita yang di sini, cobalah kita berusaha untuk itu. Yang kedua, para saudaraku terkasih, para pecinta kebeningan hati, pada saat Idul Fitri ini, wala tusrifu, jangan tusrif. Tusrif itu apa? Berlebih-lebihan, euforia yang berlebih-lebihan, lapar mata gitu kan. Apalagi sekarang misalnya gadget ada di mana-mana, tidak perlu ke toko, hanya dengan telunjuk aja apapun datang ke hadapan rumah. Ya belanja Shopee, belanja itu, belanja ini, wah sampai ke mohon maaf ya, dari belanja itu hanya untuk memuaskan nafsu pribadi. Sementara orang-orang yang ada di sekitar kita nggak pernah kita pikirkan. Kue lah, parsel lah, merencanakan lah perayaan itulah, barbeque lah, macem-macem. Nah ini yang harus diwaspadai. Boleh, tapi wala tusrifu, jangan sampai berlebih-lebihan hanya karena memikirkan itu. Yang tadinya kemarau 1 tahun ternyata rusak oleh hujan 1 hari. Kenapa? Blong gitu rem kita, ya tidak bisa mengerem diri. Apalagi untuk para saudara-saudaraku yang merencanakan mudik, bukan merencanakan lagi, bahkan sudah dimulai. Nah ini pembelajaran mudik itu nanti kita akan bahas pada episode keempat tentang hakikat dari makna lebaran. Apa itu lebaran?
apa sih dibalik filosofi lebaran, ada halal bihalal dan lain-lain. Mudik lah, tapi jangan lupa ketika mudik jangan sampai suul khotimah. Suul khotimahnya apa? Gara-gara mudik yang mungkin 1 hari 2 hari di jalan, mudik puasanya dipertahankan, sholat, taraweh di malam-malam itu kan banyak yang mudik seperti itu. Puasanya dipertahankan, sholatnya enggak. Kenapa? Gara-gara mudik. Suul khotimah, saudaraku, itu yang harus dijaga. Nah, karena itu maka yang ketiga, what must we do, apa yang bisa kita kerjakan di Idul Fitri ini, laksanakan dulu perintah Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Tadi ayatnya dibaca di depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ingat, ayat ini perintah yang pertama, walitukmilul iddata. Walitukmilul iddata menurut para ahli tafsir ini perintah untuk menyempurnakan, mengontrol hitungan dari puasa harus dibulatkan 1 bulan. Maksudnya apa? Hitungnya ada orang-orang nanti yang ketika puasa jumlah puasanya bolong karena sakit misalnya, bisa jadi. Perempuan apalagi ada yang di awalnya dapat, di akhirnya dapat. Puasa awal kebagian, lebaran juga nggak kebagian, tinggal di tengah-tengah bolong tak berapa hari. Ada lagi yang pekerja keras, yang mereka itu harus mencari nafkah dengan jerih dan juang yang sangat luar biasa, sehingga puasanya bolong-bolong. Punten, para saudaraku terkasih, dihitung dulu, disempurnakan 1 bulan berapa bolongnya untuk diingat-ingat setelah bulan Syawal. Jangan ditunda-tunda untuk dibayar nanti di akhir. Ini mohon maaf ya, saya pengalaman ini, pekerjaan ibu-ibu ini. Jadi begitu bulan Syawal, dia euforia, blank aja. Ternyata banyak bolong-bolong puasanya yang ternyata dia lupa untuk dikodokkan. Lebih-lebih ini, ternyata kan ada puasa 6 hari itu, 6 hari puasa Syawal disebut dengan tradisi nyawalan. Itu kan ternyata malah diheulakeun puasa Syawal, hari kodok tidak dibayar. Ini bertentangan dengan ayat yang tadi. Karena itu ingat baik-baik berapa bolongnya, berapa yang harus ditambah. Segerakan kodoknya. Jangan sampai puasa sunnah didahulukan, kodoknya juga belum. Atau yang kedua, puasa sunnah balik kodok, ya kagak bisa kodok-kodok gitu ya. Puasa sunnah. Nah, jika kita sudah biasa, maka tidak akan menunda-nunda itu, karena nanti oleh setan dihalangin lagi, sampai akhirnya dia lupa. Sampai masuk ke tahun depan, seminggu lagi baru puasa tahun depan, dia baru ingat, ya Allah, dihitung-hitung ada 2 minggu, waktunya tinggal 1 minggu. Masya Allah, dosa besar itu. Kalau bisa jangan dibiasakan begitu, rubahlah kebiasaan itu. Yang kedua, ayat ini walitukmilul iddata itu menurut para ahli tafsir ini juga menggambarkan jika sudah genap jumlah Ramadannya 1 bulan, maka masuk ke perintah berikutnya apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Segera kalau Ramadannya sudah berakhir, maka pada malam itu juga takbirlah, agungkanlah Allah pada malam 1 Syawal itu. Jadi perintahnya apa? Walitukabirullah. Bukan hura-hura, bukan pesta kembang api, bukan barbeque, walitukabirullah. Karena itu para saudaraku terkasih, para pecinta kebeningan hati, meskipun di mobil Anda sedang pulang dalam keadaan di jalan, ingatkan, ini malam takbiran. Dina mobil oke, tong nyetel musik wae, wayahna sakecap 2 kecap mah, laksanakan dulu perintah dari Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Apa? Takbir. Wah, itu lebih seru di jalan, lebih hebat lagi kajian di jalan, di mana wiosa ucap oke, laksanakan perintah itu, karena perintahnya adalah untuk bertakbir. Nah, jika kita melaksanakan hal-hal yang tadi, maka kita akan dicap sebagai orang yang bersyukur. Tinggal besok harinya. Nah, besok harinya apa? Sholat Idul Fitri. Ada penyakitnya? Ada. Kusabab takbirna sampai larut malam, sholat subuhna teka buru, hari takbir yang sholat id miluan. Itu juga keliru. Tolong ya diingatkan kalau anak-anak kita, teman-teman kita, pas kita bangunin subuh, subuh udah nah sih orang ngantuk kayaknya, orang kan takbir tapi kan subuh tadi, subuhnya dilewat bro.
Ya nggak bisa begitu ya. Jadi jaga sholat subuhnya, baru kita masuk kepada detik-detik untuk memasuki sholat Idul Fitri. Apa yang harus kita kerjakan? Satu, sebelum berangkat disunahkan untuk mandi sunnah dulu. Tidak ada mandi yang pahalanya langsung disebutkan di situ kecuali mandi sebelum sholat sunat Idul Fitri. Silahkan niatnya mau bisa dicari lah di mana-mana. Mau niatnya pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Arab, ramai juga, enggak lah, silakan. Yang penting mandi itu spesial, mandi sebelum berangkat untuk sholat Idul Fitri. Nah, yang kedua apa? Pakai pakaian yang terbaik dan parfum yang terbaik. Mana pakaian yang terbaik? Tahu menang bebe akan belanja belanja dari Shopee berapa? Ternyata nggak dipakai untuk sholat Idul Fitri. Aduh, sayang sekali, malah dipakai karena mejek. Jadi Idul Fitri mah mau kena anu geus loba kesang meting dah gini bajunya yang sudah lusuh, sajadah nagen eta, ari baju menang belanja di Shopee, dipakai apa? Dipakai mejeng nanti. Berkunjung ke saudara-saudara diperlihatkan ini baju apa segala macam, lepar. Justru disunahkan baju yang baru itu dipakai untuk sholat Id dulu. Awas jangan lupa ya para mahasiswa terkasih, ulah menang balanya di Shopee dipakai mejeng, dipakai sholat Id ente, sajadah yang baru ente, mukena yang baru ente, pakai dulu itu ya. Pakai parfum yang terbaik, iya mah tepikan ke bau apa gitu, ternyata sholat Id mah are-are. Yang berikutnya adalah jangan lupa sebelum berangkat disunahkan untuk sarapan. Makanya kadang-kadang para ulama mengartikan Idul Fitri itu kembali kepada fitro. Fitro itu ada keterkaitannya dengan kata futur. Futur itu apa? Futur itu memasukkan makanan yang pertama kali dimakan setelah kita makan. Malam kan kita nggak makan nih, begitu pagi-pagi kita sarapan. Nah, makanan pertama yang dimasukkan ke mulut disebutnya al-futur. Makanya sarapan pagi disebut dengan istilah futur. Mau kapan lagi sarapan yang ada pahalanya? Itu pada saat hari raya Idul Fitri. Jadi disunahkan untuk sarapan dulu dan itu berpahala ya. Jadi yang berikutnya baru kita sholat. Rangkaian sholat itu kan ada sholat sunnah, ada khutbah. Sholatnya rata-rata ikut loh. Dan itu harus diwaspadai pada saat sholat kita. Apa? Takbirnya jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan bingung nyusunah. Karena kalau mau masbok asa tegalin gitu sholat Idul Fitri banyak masbok. Makanya diusahakan hadir pagi-pagi itu supaya begitu imam pertama kali mengucapkan Allahu Akbar, takbir yang pertama kan 7, takbir yang kedua 5, ketinggalan 1, waduh itu bermasalah. Makanya harus dijaga. Apa pada sholat itu? Takbirnya. Setelah takbir, setelah sholat, ada khutbah. Nah, khutbah ini bagian dari kegiatan Idul Fitri. Karena itu jangan ditinggalkan. Ini mah banyak ibu-ibu yang karena ingin mempersiapkan kue, nggak tahu apa. Baru selesai sholat, udah bubar duluan. Kurang dong rukun Idnya tuh. Makanya hati-hati nih. Kalaupun mau, misalnya, atuh beres khutbah kedua, ente sampai doa juga. Ini mah banyak belum selesai, nah harus beres gitu, sudah ngapring gitu, padahal imam itu baru masih khutbah. Nah ini yang berbahaya. Tolong diberitahu ke saudara-saudara kita sebelum selesai khutbah, usahakan jangan beranjak dari situ. Kalaupun ada minimalnya cik atuh gitu bahasa Jermannya. Beres-beres khutbah kedua, baru pada bubar. Ini mah sudah pada bubar. Dan ketika bubar apa yang terjadi? Tanuna mana sampah, koran, bekas tilam sholat dibiarkan. Kalau sholatnya di lapangan itu ternyata bertumpuk, mentang-mentang ada tugas kebersihan. Masa begitu? Kalau bisa mulai tahun sekarang, di mana saja, kapan saja, siapa saja, ketika kita sebelum meninggalkan tempat sholat Idul Fitri, tolong sampahnya minimal, jangan dibiarkan berserakan. Karena kebersihan akan memperlihatkan, sikap kebersihanmu memperlihatkan seberapa besar tingkat imanmu. Maka beresan heula, bila perlu, tidak perlu dibawa ke rumah, paling digundukeun we. Itu adalah perilaku dari orang-orang yang bertakwa, yang dia ingin bersih. Nah baru setelah itu jangan lupa untuk silaturahim. Karena sekarang kan sudah dibolehkan ya kita untuk bisa social distancingnya itu sudah
cabut. Ya mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi, jangan hanya bubar begitu saja. Kenapa? Karena silaturahim ini penting sekali. Untuk apa? Ada kesalahan yang tidak bisa kita selesaikan kecuali hubungan dengan manusia, itu kita selesaikan. Insya Allah nanti pada bagian yang keempat kita akan bahas tentang substansi dari lebaran, hakikat dari halal bihalal, dan makna filosofi, makna hakikat dan ma'rifat dari silaturahim, dari halal bihalal itu apa sih, dari lebaran itu apa. Karena banyak istilah-istilah dan yang dipakai adalah lebaran. Terakhir, ini pesan saya yang paling terakhir. Saya baca di dalam kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Di situ diterangkan ahli-ahli kubur. Awas, sekali lagi. Ahli-ahli kubur kita, orang tua kita, saudara kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, tepat pada malam Idul Fitri itu mereka dikembalikan oleh Allah ke alam barzakh. Lalu apa yang terjadi? Ibnu Qayyim Al-Jauzi menerangkan ada dua kelompok ahli kubur yang begitu pulang di malam takbir itu, satu kelompok yang mereka itu gembira, yang satu lagi nangis sedih. Bahasa Jermannya cerik balilihan. Kenapa? Karena ternyata yang gembira ini mereka membawa, ibaratnya membawa pahala, membawa cuan, membawa bekal untuk mereka di alam barzakh. Karena sepanjang bulan Ramadan banyak didoakan oleh keluarganya. Yang terjadi apa? Yang terjadi sebaliknya. Pokok kok nggak arek lebaran kieu, pokok ngaduakeun ahli-ahli kubur. Sehingga ahli kubur teh menguat karena mereka terbazah oleh dinding alam barzakh, dinding ruh. Sehingga mereka tidak dapat apa-apa. Kalau diibaratkan di kisah Imam Ibnu Qayyim itu disebut, mereka datang dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa. Pada awal Ramadan itu, sepanjang Ramadan mereka tidak didoakan oleh keluarganya karena euforia urusan masalah dunia. Begitu pulang mereka tidak membawa apa-apa, datang telanjang. Begitu pulang telanjang, datang tidak membawa apa-apa, datang kelaparan, pulang pun mereka tidak membawa apa-apa. Jangan sampai lupa. Inilah pesan saya yang terakhir. Dengan demikian maka kita bisa menemukan hakikat Idul Fitri itu betul-betul mengembalikan kita kepada fitrah kita. Fitrah itu apa? Identitas esensial yang membedakan kita dengan makhluk lain. Karena makhluk lain itu tidak memiliki fitrah untuk beribadah, maka mengembalikan kita sebagai makhluk yang terbaik ibadahnya kepada Allah, dikembalikan kepada kesuciannya, dan juga berbagi bukan hanya kepada yang hidup, tapi juga kepada yang mati. Ini hakikat dari Idul Fitri. Sehingga nanti kita itu akan termasuk kepada orang-orang yang didoakan. Apakah ada kegiatan setelah Idul Fitri ini? Ada. Kalau bisa, mohon maaf, ada hadis ini menganjurkan bagaimana kita bisa berpuasa 6 hari dari bulan Syawal. Ya, kalau tidak salah hadisnya itu diterangkan di dalam kitab hadis riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamud dahri. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan lalu kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawalnya, maka dia seolah-olah berpuasa selama 1 tahun. Di sini ada dua pendapat yang menyatakan min syawalin. Min syawalin ini ada yang menyebut tanggal 2 terus dia berturut-turut 6 hari. Ada ulama yang berpendapat bahwa tidak perlu berturut-turut, tapi mengambil 6 hari saja, yang penting di bulan Syawal itu dua-duanya boleh dipakai. Kenapa? Karena ke depan kita belum tahu apakah kita bertemu lagi dengan Ramadan atau tidak. Tetapi ketika kita sudah berpuasa dengan puasa Syawal, maka seolah-olah dia itu puasa 1 tahun ke depan. Dengan begitu semoga kita tergolong kepada orang yang minal aidin. Minal aidin itu menjadi orang-orang yang kembali kepada apa? Kembali kepada fitrahnya. Fitrahnya itu bersih, kayaumin waladatu, persis seperti bayi, karena dia tidak memiliki kesalahan lagi, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Yang kedua, wal faizin, menjadi orang-orang yang beruntung karena seluruh ibadahnya diterima. Baru benar-benar itu hari raya, merayakan kemenangan, memerangi hawa nafsu, merayakan kemenangan, menghapus dosa, merayakan kemenangan, kembali ke fitrah, dan merayakan kemenangan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cocoklah dengan apa nama bulan Syawal, karena Syawal itu artinya meningkat,
Maka itulah hakikat dari lebaran. Tapi mana filosofi dari lebaran itu apa? Halal bihalal itu apa? Silaturahim itu apa? Insya Allah akan kita bahas pada episode yang keempat setelah Ramadan. Atas nama saya pribadi ya, dan juga atas nama kru saya di channel ini, kalau ada hal-hal yang buruk, yang jelek, itu semata-mata dari kebodohan kami, dan kalau ada hal yang bermanfaat semata-mata hidayah dari Allah. Tidak ada yang luput dari noda dan dosa dan kesalahan. Tidak ada kata agung yang bisa kami haturkan kecuali mohon maaf dan terima kasih. Semoga kita bisa terus berbagi dan ilmu ini menerangi kehidupan kita yang pada akhirnya berbuah amal. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih minal aidina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa takhashu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilhal alamin wa ya khairan nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.